Shalom saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada siang hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita hidup. Dan biarlah kita mau mengisi kehidupan kita untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan, biarlah kita mau rela dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Amin Tuhan, inilah kami Bapa, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Amin. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu.
Tuhan. Inilah hidupku, inilah hatiku. Biar kami mau Kau bentuk Tuhan, seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Engkau membentuk hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau hidup seperti Engkau Tuhan Yesus. Hari demi hari kami mau diperbaharui oleh Engkau Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang rela Engkau bentuk Tuhan, sehingga akan timbul seperti emas Bapa, yang berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu rupa Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami mau menerima firman Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Kami mau belajar ketetapan-Mu, supaya langkah kami berkenan di hadapan Engkau, supaya kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Siang hari ini biarlah kita mau memiliki hati yang rela dibentuk oleh Tuhan. Dan meskipun kadangkala ketika kita dibentuk oleh Tuhan ada rasa sakit di dalam hidup ini, tetapi ketahuilah saudara, di balik pembentukan Tuhan ada satu rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Ketika hidup kita dibentuk, ketika karakter kita dibentuk oleh Tuhan, percaya Tuhan mempunyai rencana tersendiri atas kehidupan kita. Mari kita buka sama-sama di dalam Yeremia pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ayat yang cukup panjang kita akan baca siang hari ini. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Judulnya berikut di atas adalah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik bagi pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kamu Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Amin, puji Tuhan. Ketika firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia yang menyuruh supaya pergi ke tukang periuk, dan Yeremia boleh melihat ketika tukang periuk mengerjakannya, bagaimana satu bejana itu dibentuk dan menghasilkan satu bejana yang indah, saudara. Ketika saya membantu anak saya membuat satu prakarya dari tanah liat, ya saudara, membuat vas bunga. Dan di situ kami mengambil tanah liat, dan tentunya ketika kita membentuknya, jika ada kerikil kecil, jika ada batu itu akan kita singkirkan. Kerikil yang sekecil apapun yang menghalangi dalam pekerjaan pembuatan vas bunga itu saya singkirkan, saudara. Batu yang kecil, kerikil yang kecil, saudara, bahkan pasir sekecil pun, ya saudara, saya singkirkan sehingga hasil dari vas bunga itu begitu halus, ya saudara. Nah, demikian juga
kehidupan kita, ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, ketika ada kerikil-kerikil, yaitu apa saudara? Ketika ada kerikil dosa, kebencian, kemarahan, keegoisan hidup kita, ada sifat-sifat manusia lama yang masih ada di dalam kehidupan kita, kita harus rela mengizinkan Tuhan untuk menyingkirkan itu semuanya. Harus rela dibentuk, harus rela, dan kita harus bekerja sama dengan Tuhan, mau dibentuk, mau diubah oleh Tuhan. Ketika dalam pembentukan proses hidup ini rasanya sakit saudara. Seandainya tanah liat itu bisa bicara, bisa ngomong ya saudara, tentu dia akan berteriak sakit ya saudara. Ketika dibentuk belum jadi, tidak sesuai dengan keinginan kita, kita rubah lagi, saya rubah lagi, bentuknya kok tidak bagus, saya rubah lagi, saya tekan-tekan lagi, saya bersihkan lagi, saya bentuk lagi, kok tidak bagus, saya hancurkan lagi ya saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga hidup ini di tangan Tuhan bagaikan bejana saudara. Dan Tuhan itu membentuk sedemikian rupa kehidupan kita. Ketika hidup ini dibentuk oleh Tuhan melalui persoalan atau lewat sakit penyakit atau lewat pergumulan hidup, kesusahan, ketika hidup kita dibentuk ya saudara, rasanya begitu sakit, seolah-olah kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Seolah-olah kita sudah, Tuhan cukup sampai di sini, saya tidak mampu untuk Engkau bentuk. Tetapi ketahuilah saudara, Tuhan membentuk karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau membentuk hidup kita karena Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Amin saudara. Mari saudaraku yang kekasih, Tuhan sedang membentuk apa di dalam kehidupan saudaraku semua, dimanapun saudaraku berada siang hari ini. Izinkanlah Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Mungkin Tuhan sedang membentuk kehidupan kita lewat pekerjaan kita. Mungkin Tuhan sedang membentuk kita lewat suami atau istri atau anak atau keluarga, mertua, orang tua. Hidup kita sedang dibentuk, hati kita sedang diremukkan ya saudara. Sifat-sifat karakter kita yang tidak baik mulai dirubah oleh Tuhan, dan itu merasakan suatu perasaan yang sangat sakit, tidak enak saudara, ketika hidup ini dibentuk lewat persoalan yang terjadi saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan mau hidup kita seturut kehendak dan rencana Allah. Tuhan mau hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Izinkan Tuhan untuk membentuk hidup kita. Ketika saya dibentuk oleh Tuhan, rasanya begitu sakit saudara. Katakan, Tuhan saya tidak mampu Tuhan ketika Engkau bentuk. Tapi mari Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja di dalam hidupku. Biarlah Engkau yang membentuk hidupku sedemikian rupa Tuhan menjadi indah di hadapan Engkau. Saudaraku, mari saudaraku yang kekasih, rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Sesulit apapun persoalan yang saudara hadapi, separah apapun penyakit yang sedang kita alami, pergumulan berat apapun yang saat ini sedang kita jalani saudara, itu Tuhan sedang membentuk kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita dan Tuhan membiarkan kita. Tidak saudara. Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita ketika hidup kita dibentuk oleh Tuhan dalam pekerjaan kita, seolah-olah tiada jalan. Tetapi ketahuilah saudaraku yang kekasih, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus ada penyelesaian dalam setiap masalah. Mungkin kita berpikir secara manusia, masalahku tidak dapat diselesaikan. Masalahku begitu berat. Kalau kita melihat kepada masalah yang ada, kalau kita melihat kepada pergumulan yang ada, kalau kita melihat dan memandang kepada sakit yang ada, iman kita akan lemah. Dan kita merasakan bahwa tidak ada pertolongan.
Tetapi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan yang begitu besar, Dia lebih besar dari sakit kita, Dia lebih besar dari segala masalah kita, Dia lebih besar dari segala pergumulan dan persoalan kita, maka iman kita akan kuat dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyelesaikannya di dalam kehidupan kita. Amin. Percaya, izinkan Tuhan bekerja dan Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya di dalam hidup ini. Rela untuk dibentuk oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan hati yang tulus, hati yang rela, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, aku rela Engkau bentuk meskipun sakit Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang membebat hatiku, Engkau sendiri yang membalut hatiku, yang membalut luka hatiku, yang memberi semangat kembali bagi semangatku yang patah. Engkau saja Tuhan. Bangkit iman saudara, katakan, Tuhan, bersama Tuhan aku dapat melakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan aku dapat menyelesaikan semuanya karena aku tahu Tuhanlah yang menyelesaikan semuanya. Mari saudara, kuatkan iman saudara. Tetap kuat di dalam Tuhan. Datang siang hari ini kepada Tuhan. Percaya mujizat Tuhan sediakan bagi kita siang hari ini. Amin saudara. Puji nama Tuhan saudaraku. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Pergumulan apapun yang saat ini sedang saudara hadapi, pandang Tuhan Yesus, karya Tuhan di kayu salib, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu bukti cintanya kepada kita. Itu bukti bahwa Tuhan sudah menanggung semuanya di kayu salib bagi kita. Puji Tuhan, kita boleh berbesar hati karena kita tidak sendiri. Kita punya Tuhan Yesus. Jangan putus asa saudara. Katakan, Tuhan, Kau berjalan bersamaku, aku berjalan bersama Engkau. Tuhan memberi kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami rela Engkau bentuk di dalam hidup ini. Biarlah Tuhan kami selalu memiliki hati yang rela untuk Kau bentuk Tuhan menjadi bejana yang indah, menjadi bejana yang berguna di hadapan Engkau Bapa. Kuatkan iman percaya kami ketika Engkau bentuk dalam hidup ini. Kuatkan kami Tuhan, pegang tangan kami Bapa. Karena kami tahu Engkaulah penolong kami satu-satunya. Engkaulah yang menjadi penyembuh kami. Engkaulah yang menjadi penolong kami. Engkaulah satu-satunya Allah kami yang hidup. Allah yang kudus. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bapa, memberkati semua anak-anak-Mu siang hari ini. Dimanapun mereka ada. Engkau tahu kehidupan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sedang Engkau bentuk sedemikian rupa. Kami percaya karena ada rencana yang indah. Ketika dibentuk akan timbul seperti emas. Rencana yang indah Tuhan sudah siapkan buat mereka semua. Kuatkan iman kami Tuhan. Teguhkan iman percaya kami. Dan kami melihat kuasa-Mu bekerja atas kami. Dan kami melihat mujizat dan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu kami bersyukur ketika Engkau bentuk. Ajari kami Tuhan untuk selalu kami taat dan seturut kehendak-Mu ketika Engkau bentuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu. Kau ulurkan tangan kasih-Mu siang hari ini buat mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kemenangan kami terima saat ini. Kami bersyukur Tuhan, ampuni kami. Jikalau kami bersandar kepada pengertian kami sendiri, ampuni. Jikalau kami menolak pembentukan-Mu, ampuni. Mulai siang ini kami rela Engkau bentuk Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Engkau yang memegang setiap langkah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat aktivitas kembali. Tetap bersuka cita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Shalom.